Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kirana. Nomor induk mahasiswa 414211110040. Saya akan menjelaskan tugas besar kedua. Pertanyaan pertama dengan judul mesin auto sealing, mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Pak Ahmad Wahyudani STMT. Untuk modulnya seperti ini ya, yang di-share di post Mercubuana. Nah, untuk poin pertanyaan pertama, tutorial simulasi Arduino-nya menggunakan software Arduino tentunya ya. Lalu software Simulite, serta dikumpulkan hasilnya serta ataupun reportnya ya ke dalam PPT dan Word, serta melampirkan link video tutorialnya. Serta jangan lupa link tutorial tersebut diupload ke dalam YouTube. Untuk judul tidak boleh sama. Lalu untuk aktuator wajib menggunakan beberapa poin yang ada di sini ya. Contohnya seperti motor DC, motor stepper ataupun motor servo. Yang penting aktuator. Lalu minimal 2 buah sensor yang berbeda. Nah, untuk sensor saya menggunakan sensor RTD 100. Lalu sensor yang satunya sensor ultrasonic HCSR 04. Lalu untuk motornya saya menggunakan motor DC. Lanjut untuk gambarannya atau konsepnya. Konsepnya kurang lebih saya ngambil dari Google ya. Konsepnya itu dari Google mesin auto sealing FR900HV. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Terdapat sebuah konveyor dan mesin sealingnya tentunya. Ini sealingnya, sealing otomatisnya menyamping ya. Nah, di dalam sealing ini terdapat heater pastinya dan sensor panasnya ya. Nah, sensor panasnya saya menggunakan RTD. Lalu konveyor ini pastinya menggunakan motor nih. Nah, motornya saya gunakan motor DC. Lalu saya menggunakan juga emergency dan selektor nih untuk mesin kontrolnya. Lalu gambaran sketsnya seperti ini. Ini ada meja konveyornya, lalu ada sensor jarak HCSR 04. HCSR 04 benar. Lalu sensor panas RTD 100, lalu heaternya pastinya ya. Lalu konveyor itu ada motor DC, mesin kontrolnya ada emergency stop satu posisi, selektor switch satu posisi. Nah, yang dimaksud satu posisi itu apa? Satu posisi itu kondisinya hanya on ataupun off, atau kontak atau tidak kontak seperti itu ya. Lanjut ke list komponen, serta saya tampilin rangkaiannya ya. Rangkaiannya seperti ini. Untuk komponennya dapat dilihat ya. Yang pastinya saya menggunakan sensor ultrasonic HCSR 04 ini. Lalu selektor switch satu posisi ini ya. Lalu emergency stop satu posisi, kondisi on dan off. Lalu heater ini. Lalu motor DC ini. Lalu RTD 100 ini. Lalu resistor 100 ohm. Ini. Lalu tentunya Arduino Uno. Nah, kenapa di sensor jarak HCSR 04 ini dihubungkan ke volt source ya, atau tegangan sumber 5 volt ya. Alasannya karena untuk mensimulasikannya kita injek 5 volt DC yang variabel ya ke dalam HCSR 04 sebagai ganti untuk ngecek distance-nya ya, seperti itu. Nah, untuk rangkaiannya dapat dilihat untuk sensor ultrasonic di sini dapat dilihat terhubung ke pin 0 dan pin 1, echo-nya pin 0, triggernya itu pin 1, lalu untuk selektor switch satu posisi terhubung ke pin 2, lalu emergency stop terhubung ke pin 3 ya. Lalu untuk heater terhubung ke pin 4, motor DC terhubung ke pin 5. Lalu ada analog input 0 itu terhubung ke RTD 100.
Lalu RTD 100 ini dihubungkan juga ke resistor 100 ohm nih. Seperti itu. Nah, untuk cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya dapat dilihat di dalam flowchart ya. Nah, di dalam flowchart ini sudah mewakili prinsip kerjanya. Nah, awalnya start atau listrik dinyalakan, lalu masuk ke emergency stop atau kondisi if di dalam programnya ya. Nah, di dalam if ini nanti kondisinya apa nih? On atau off. Kalau on ya berarti mesin off. Kalau misalnya off, lanjut lagi ke fungsi if selanjutnya. Nah, fungsi if selanjutnya itu selector switch ya. Kondisinya off atau on. Kalau misalnya off, mesin off. Kalau on, lanjut lagi. Nah, kebagi dua nih. Nah, saat kebagi dua, ada sensor suhu dan sensor jarak. Saya jelasin dulu untuk sensor suhu ya. Nah, di dalam sensor suhu juga terbagi lagi atau ada fungsi if ini ya. Ada fungsi if apabila suhu yang dideteksi di dalam heater itu lebih dari plus minus 155 derajat, artinya heater off. Nah, apabila suhu heater kurang dari plus minus 145 derajat, heater on. Nah, dapat dilihat ya. Kalau misal kurang dari 145 derajat, berarti heater on. Kalau lebih dari plus minus 155 derajat, berarti heater off. Lanjut untuk sensor jarak. Nah, apabila jarak yang dibaca atau benda yang terbaca itu lebih dari 30 cm, artinya tidak ada barang ya harusnya ya. Nah, maka kondisi motor on. Nah, apabila jarak kurang dari 30 cm, artinya ada barang. Kenapa saya bilang ada barang? Karena jaraknya sangat dekat dengan sensor nih. Artinya motor off, seperti itu. Nah, dari motor on, motor off, heater on, itu akan di looping di dalam fungsi if si selector switch. Lalu untuk penjelasan detailnya seperti ini dapat dilihat. Penjelasan detailnya itu kurang lebih sudah saya jelasin tadi ya. Tapi dapat dibaca juga di sini. Oke, lanjut masuk ke rangkaian lagi. Nah, untuk rangkaian seperti ini tadi saya udah jelasin juga. Nah, untuk program. Nah, program yang ini ataupun ini itu sama ya. Jadi program yang di simulate yang saya open ataupun di sini itu sama. Nah, ini hanya komen. Lalu hashtag define ini akan ada banyak nih. Ya, ada hashtag define yang di sebelah kiri. Nah, hashtag define itu untuk mendefine atau menginisialisasi variabel ke dalam bentukan pin. Intinya variabel ini mewakili pin. Nah, pin berapa? Contoh, variabel trick pin itu mewakili pin 1. Variabel echo pin mewakili pin 0. Variabel motor pin mewakili pin 5 dan selanjutnya sampai pin 2 ya. Nah, untuk inisialisasi yang di bawah sini itu menginisialisasi pertama data type-nya atau bentukan datanya dari si variabel. Lalu selain dari itu juga bisa untuk mewakili dari nilai suatu bilangan ya. Contoh misalnya untuk nilai suhu atau nilai jarak seperti itu. Contoh nih ya, variabel durasi itu data type-nya sama dengan long. Long itu apa? Double integer artinya. Lalu variabel jarak itu data type-nya integer, RTD data type-nya itu integer. Ini integer semua ya. Nah, max dec sama dengan 394 artinya variabel ini mewakili nilai ini. Ini juga sama, min dec mewakili nilai 400. Max dis itu mewakili 30 seperti itu. Nah, void setup itu untuk apa? Void setup itu untuk menginisialisasi pin ataupun serial yang akan dihubungkan ke dalam device ya. Contoh misalnya pin 1 itu mau berfungsi sebagai input atau output seperti itu. Atau serialnya itu baud rate berapa atau dikomunikasikannya gimana, seperti itu sih. Nah, contoh
Untuk pin trik pin itu pin 1 itu untuk difungsikan sebagai output, echo pin 0 difungsikan sebagai input, lalu motor pin itu difungsikan sebagai output, ether pin difungsikan sebagai output. Ini pin ya, yang tadi di atas ini. Lalu serial untuk komunikasi ke komputer, baud rate-nya 9600. Lalu void loop untuk eksekusi program pengulangannya, RTD, variabel RTD tadi sama dengan bacaan analog atau A0, lalu dijeda selama 5 mikrosecond. Lalu ini kondisi trik pinnya, yang pin 1 tadi, pin 1 ya, ya benar. Pin 1 tadi akan di high low dan akan diambil di echo pin hanya bagian high-nya saja. Jadi pulse in yang masuk ke dalam echo pin hasil dari trik pin yang high low-nya, kan banyak tuh high low-nya. Nah, diambil di echo pin. Nah, rumusnya jarak, karena ini yang diambil high, jarak sama dengan durasi yang tadi sini, pulse in-nya atau posisi high-nya saja, durasi sama dengan jarak sama dengan durasi kali 0,034. 0,034 itu apa? Itu cm per mikrosecond ya, atau 343 meter per berapa tuh? Meter per detik, 343 meter per detik. Kalau dikonversi hasilnya segini, 0,034 cm per mikrosecond. Nah, kenapa per 2 nih? Per 2 ini karena bolak-balik untuk bacaan sensornya ya, ada feedbacknya. Nah, tadi di flowchart saya jelasin awalnya itu kan emergency. Nah, langkah selanjutnya ini kan if, else, itu satu paket. Lalu langkah selanjutnya ada if lagi. If-nya sih selektor pin, karena di poin selanjutnya di poin ketiga itu setelah masuk listrik awalnya tuh, terus kedua kan awalnya masuk listrik atau poin pertama masuk listrik, poin kedua emergency, if-nya emergency. Nah, poin ketiga itu poinnya selektor atau if-nya selektor ya, yang tadi dijelasin di flowchart ada di sini ya. Apabila mau back bisa ini. Jadi programnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, setelah poin ketiga selektor. Nah, dari selektor itu kan kepecah ya. Ada RTD, ini RTD juga. Ada distance, sensor jarak. Nah, gimana kita mau tahu posisi jaraknya? Ya kita panggil pakai serial print. Variabel jarak ini kita panggil ya. Jadi nilai variabelnya akan terbaca. Kita coba di simulate. Untuk referensi saya itu tadi dari Wikipedia ya, untuk kecepatan suaranya itu ini linknya yang 0,034. Lalu di play. Nah, posisi awalnya kan emergency. Emergensinya on atau off. Nah, keadaan sekarang rilis dulu aja off. Nah, selector switch-nya coba kita onin. Nah, kenapa dia nyala nih? Alasannya karena kondisinya itu di tengah-tengah nih. Atau posisinya kurang dari 145 derajat plus minus. Nah, gimana kalau kita kenain 155 derajat plus minus? Dia mati. Kenain lagi ke 145. Nyala. Ke 155 lagi. Mati. Ke 145 lagi. Nyala. Ke 155 lagi. Ini plus minus ya. 155 atau 145-nya. Itu dia mati. Nyala. Mati. Nyala. Seperti itu untuk heater. Nah, gimana untuk motor? Motor kita baca pakai serial monitor aja nih biar enak. Nah, ini kan jaraknya 324 cm, artinya gak ada barang nih depan sensor. Coba kalau kita anggapan ada barang nih. Set. Deket banget nih jarak si barangnya 0 cm dari sensor. Artinya ya jangan jalan dulu nih motor, tunggu diambil dulu barangnya. Baru
pas barang diambil baru jalan lagi nih motor, seperti itu ya. Nah, pas lagi kena 30. Pas kena 30 dia masih mati, pas kena 38 dia nyala, seperti itu. 0 sampai 30 dia mati, lebih darinya nyala, seperti itu. Ulangi lagi, mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, seperti itu. Nah, gimana kita emergency? Mati. Kita lepas selektornya, mati juga. Nah, berarti flowchart yang tadi saya gambarin itu kurang lebih sudah mewakili ya di dalam Simulite-nya. Jadi penjelasannya selain dari penjelasan saya tadi yang saya jelasin atau yang saya terangin, juga sudah dapat dilihat ya di simulasi Simulite-nya bentukannya seperti apa. Selanjutnya apalagi, oh ya, untuk program Arduino-nya untuk jelasnya seperti ini. Program Arduino-nya dapat dilihat. Ini program Arduino saya. Naik lagi. Nanti saya lampirin juga untuk program Arduino, wiring, sketch-sketchnya. Intinya yang saya tampilin di sini akan saya lampirkan ke dalam Word atau PowerPoint ya. Oke. Sekian penjelasan video dari saya. Penjelasan video tugas besar kedua. Pertanyaan pertama dengan judul mesin auto sealing. Mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor. Dengan dosen pengampu Pak Ahmad Wahyudani, STMT. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.